Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di sore hari ini kita bisa kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Syu'ul Dakwah, melanjutkan pembahasan tentang iman kepada Rasul ya. Di kitabnya PDF halaman 35, paragraf terakhir. Mau baca dulu Pak? Wamin madhahiri. Wamin madhahiri. Boleh baca, Ustaz? Ya silakan. Wamin madhahiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min madhahiri tauqirihi wa tahramihi Wahtiromi. adamu wa tahrimuhu Enggak, adamu wahtiromihim. wahtiramihi Ya. adamu sabaqahu bil qawli Tabkih ya, dia masdar. sab adamu sabaqihi bil qawli aw raf'i sauti inda kalimat inda 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 Alamihi. inda kalamahu inda Alam. kalamihi Babilai. inda kalamihi qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqdimu baina yadayillahi wa rasulihi La tuqaddimu. wattaqullah. La Ya tu Sad, la tuqaddimu baina yadayillahi. la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malakum wa antum la tash'urun. Entah bato amalukum. An tahbatu a'malakum wa antum la Amalu tash'urun. Pak, ya. Jadi fa'il amalu. An tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladina yaghuddun aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladziina imtahanallahu qulubuhum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun Kulubah ya, 'adzim. kulubahum. Qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Wa yabqa hadzal ihtirama wa Ihtiramu tawqiri Pak, ihtiramu fa'il. naib fa'il naib fa'il Sat Fa'il. fa'il. Wa yabqa hadzal ihtiramu wa tawqiru ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam fala yanbaghi raqu sauti fi masjidihi wa inda qabrihi kama yajibu ta'adi ta'adibu inda sama'i hadis Ta'addubu Pak, had ta'addubu. ta'addubu inda sama'i hadisihi asyarifu Syarifi, asyarifu syarifi. Sifat. hadisihi asyarifi wa sunnatihi al mutahharati wal asgoi Wal wal isqa, asgoi ketopnya ke mana ya? asgoi Sama yang tadi yajibu lah. an bibi indas Wal isqa'u berarti ya. kemana sad atopnya sad wal asgoi Ta'addubu. roku sauti sad Ke bukan ta'addubu ke awal. ke tadu tadu Iya, maaf berarti oke awal isqa'u ya. tadu wal isgaul kamalu Kamilu, laha kamilu sifat. wal isgharul kamilu laha waridho biha wa adamul khuruji alaiha au ma'ar
au Au ma'a ridatiha mu'aradatuha. au ma'a rodatuha Mu'aradatuha. mu'a rodatuha Hmm. bil il fasidati fada sami al muslimi. Qala Rasulullah sallallahu Faida sami'al muslimu. faida sami al muslimu. Hmm. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal ya'lam annahu la qawla li ahadin ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam wala ma'a wala mu'aridotun wala mu'aridotun li qawlihi wa inna Mu'aradata. ma huwa Wala mu'aradata. wala mu'aradata li qawlihi wa inna ma huwal istima'u wa fa wa fa wa fahama hadal qawlu nabiyul Wa karimi fahmu berarti ya. wa Karena fahmu masdar jadi masdar lagi. Wa fahmu hadal qaul. masdar yang awalnya mana Ustaz? Istima'u kan Lupa. masdar. Istima'un. Ya, jadi wa fahmu gitu yang ngikuti. Wa fahmu hadal qaulun nabiyul karimi wal azmi alal amali bihi. Ya, ya sudah tadi. Wa min madzahiri tawqirihi, ya, di antara apa namanya? Bentuk ya atau eh, di antara penampakan ya, madzahir itu kan penampakan atau bentuk menghormatinya. Ini kewajiban kita kepada Rasul ya, sebelumnya kan disebut ya. Kewajiban kita kepada Rasul selain beriman ya, eh, apa membenarkannya ya setiap apa yang dia bawa, menjalankan perintah, mentaati ya dan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya, yang pertama mencintainya ya melebihi apapun. Ya, mencintai tentu mencintai Allah dan Rasulnya ya lebih dari apapun bahkan lebih dari diri sendiri, keluarga dan seterusnya. Nah, yang kedua menghormati ya atau memuliakan. Nah, apa prakteknya gitu ya di antara bentuk praktek menghormati Nabi. Nah, di sini dijelaskan ya. Jadi antara bentuk ya atau praktek menghormati Nabi, ya, memuliakan dan menghormatinya, ada musabqihi bil qawli ya tidak mendahului perkataannya. Ya, tidak mendahului perkataan ya atau keputusan. Aurafu sauti inda kalami atau meninggikan suara ketika apa? Ketika dia berbicara atau ketika berbicara kepadanya di hadapannya ya. Jadi jangan meninggikan suara atau bahkan lebih tinggi dari suara Rasul. Ini sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ya. Al-Hujurat itu dikenal dengan surat adab ya karena dia berisi adab-adab dimulai dari adab kepada Allah lalu ke adab kepada Rasul lalu adab pergaulan dengan sama muslim ya lalu dengan orang kafir jadi lengkap surat Al-Hujurat itu kan lengkap makanya Ibnu Abbas menyebutnya Al-Hujurat itu surat adab ya yaitu dikatakan ya untuk billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah
Jadi mendahului ini kan Mbak Yadai itu baina yadai itu di hadapan Allah. Ya, jadi diilustrasikan ya seperti mendahului ya Allah dan Rasulnya. Ya, maksudnya dalam hal mengambil keputusan, menentukan hukum gitu ya sebagai seorang muslim ya itu kita ibarat prajurit ya yang siap taat kepada komando dari Allah dan Rasul. Ya, jangan mendahului perintah Allah dan Rasul. Inna Allah samiun alim, sungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Nah, ini adab kepada Nabi ya. Kalau yang pertama tadi ada kepada Allah dan Rasulnya, berarti artinya Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi jangan mendahului Al-Quran dan Sunnah. Makanya Al-Quran dan Sunnah harus menjadi pedoman, harus menjadi pemimpin ya, komando bagi setiap urusan hidup kita. Ya, jadi Al-Quran dijadikan di depan kita ya, Al-Quran dan Sunnah supaya dia jadi penuntun hidup kita. Nah, itu makna la tuqaddimu baina yaday rasul itu begitu. Ya, tidak dijadikan di belakang. Makanya kan ada hadis ya. Siapa yang menjadikan Quran di depannya ya sebagai pemimpin yang menuntun dia, maka Al-Quran akan menuntun dia ke surga. Dan siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, ya dia berjalan tanpa panduan Quran dan Sunnah, maka ya Quran itu akan mendorong menjerumuskan dia ke dalam neraka. Ya. Nah, berikutnya adab kepada Rasul, jangan meninggikan suara ya melebihi suara Nabi ya atau mengeraskannya ya seperti mengeraskan salah seorang dari kalian kepada yang lain. Ya, nah hal itu bisa membuat gugur ya gugur amal-amal kalian dan kalian tidak menyadari. Ya, nah apa hubungannya tidak beradab kepada Rasul dengan gugurnya amalan? Ini dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa kalau orang itu tidak beradab kepada Nabi, sedangkan Nabi itu adalah eh, sesuatu yang disucikan ya di dalam Islam. Ya, sesuatu yang disucikan karena dia bagian dari iman ya. Nah, ketika orang tidak beradab, berarti dalam dirinya itu ada sikap menyepelekan. Kalau orang sudah berani ya menyepelekan sesuatu yang disucikan, dimuliakan dalam Islam, bahkan bagian dari rukun iman, ya itu akan mudah mengantarkan dia kepada murtad, kepada kemurtadan. Makanya kan kalau di antara hal yang membuat orang murtad adalah melecehkan hal-hal yang suci di dalam Islam. Melecehkan Allah, melecehkan Nabi, malaikat ya. Nah, orang yang murtad tentu gugur amalannya. Ya kan yang membuat gugur amalan itu adalah murtad. Ya, jadi sikap tidak beradab ya atau melecehkan, ya, merendahkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mengantarkan kepada kemurtadan yang dengan kemurtadan itu akan membuat orang gugur amalannya tanpa dia sadari. Gitu ya. Makanya harus betul-betul dijaga adab kepada Nabi.
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah, mereka itulah yang Allah lunakan ya hati mereka kepada takwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi kebalikannya kalau orang yang mengeraskan suara bisa menggugurkan amalan. Ya, kalau sebaliknya ya berarti dia akan mendapat pahala yang besar, ampunan dan pahala yang besar. Wa yabqa hadzal ihtiramu wa tawqiru ba'da wafati sallallahu. Dan penghormatan ini ya dan memuliakannya itu tetap ada setelah wafat beliau. Jadi kalau beliau sudah wafat terus gimana pengamalan ini kan Rasul sudah nggak ada. Kata beliau tetap ada yaitu dengan apa? Fala bagi rafu sauti fi masjidihi. Tidak layak mengeraskan suara di masjid beliau, di masjid Nabi. Ya. Jadi kan ketika beliau sudah wafat pun tetap ya adabnya berlaku. Itu khususnya di masjid beliau di Masjid Nabawi. Ya, jangan mengeraskan ya teriak-teriak. Wa inda qabrihi dan di dekat kuburannya. Kama yajibu ta'adubu inda samai hadis syarifi wa sunnatil mutahharati. Sebagaimana wajib beradab ketika mendengar hadisnya yang mulia dan sunnahnya yang suci. Wal isghaul kamilu dan memberikan perhatian yang sempurna, ya, yang maksimal kepadanya ya, kepada sunnah beliau itu waridho biha merasa ridho dengannya wa adamul huruji alaiha tidak keluar ya darinya au mu'aradat au mu'aradat tiha ini dan tidak menentangnya bil ara'il fasidati dengan pemikiran-pemikiran yang rusak. Faidah sami al muslimu apabila seorang muslim mendengar qala Rasulullah Rasulullah SAW bersabda faya'lamu annahu la qawla li ahadin ma'a qawli sallallahu. Maka dia mengetahui bahwa tidak ada perkataan bagi seorang pun bersama dengan sabdanya. Jadi kalau Rasul sudah berkata ya sudah, tidak boleh ada tandingan ya dari perkataan orang Rasulnya ya. Ini mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ya siap untuk tunduk dan patuh. Wala mu'aradata liqaulihi tidak boleh ada penentangan terhadap perkataannya wa innama huwa istima'. Ya yang ada hanyalah mendengar ya menyimak wa fahmu hadzal qaulin nabawi memahami sabda Nabi al-Karim yang mulia ini wal azmu 'alal amal bihi dan bertekad untuk mengamalkannya. Talisan yang ketiga al-ibtiadul kamilutan an idza'i Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyi syai'in wa bi ayyi qadrin minal idza'i. Menjauhi dengan sempurna dari menyakiti Nabi dalam bentuk apapun dan dengan kadar eh, bagaimanapun dari menyakitinya. Fa inna hadza kullahu haramun. Sungguhnya semua ini haram, semua ini haram. Qad wa qad yu'addi ila khurujil muslimi minal islami. Dan terkadang bisa menyebabkan keluarnya seorang muslim dari Islam. Qala ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah." Tidak layak kalian menyakiti Rasulullah. Wa qala Ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman,
walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum 'adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih. Wa yadkhulu fi nitaqi ida'il muharrami ida'u sallallahu alaihi wasallam bi ta'ni fi zawjatihi al-karimati aw sabbihinna aw adawatihinna fahunna ummahatul mu'minina binassil Qur'ani. Dan masuk ke dalam wilayah yang menyakitinya, yang diharamkan adalah menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menuduh ya atau apa misalnya mencederai kehormatan ya istri-istri beliau ya atau menghina mereka atau memusuhi mereka. Ya, karena mereka adalah ibu-ibu orang beriman dengan nas Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa azwajuhu ummahatuh. Istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka, ya, orang-orang beriman. Wa hunna zawjatul karimatu fid dunya wal akhirati. Dan mereka adalah istri-istri beliau yang mulia di dunia dan di akhirat. Kama yadulu fi idai sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana masuk ya dalam apa ruang lingkup ya menyakiti beliau adalah idza'u bi ta'ni fi ali baitil athari aw sabbihim aw adawati. Menyakitinya dengan mencederai ya kehormatan atau menuduh pada keluarga beliau yang suci atau mencela mereka atau memusuhi mereka. Ya, makanya jelas ya kalau orang eh, mencederai Nabi atau menyakiti ya menghina Nabi ya jelas itu bagian dari sebab kemurtadan ya orang yang menghina Nabi. Nah, termasuk juga menghina menuduh para istri Nabi. Ya, jadi sebagai orang-orang Syiah itu kan kerjaan mereka melaknat ya para istri Nabi, para sahabat Nabi gitu kan. Ya, itu sama aja dengan menyakiti Nabi. Makanya kan ketika beliau masih hidup kan siapa yang menyakiti Fatimah sama dengan menyakitiku. Iya. Makanya kita harus berhati-hati ya ketika membicarakan kehidupan Nabi ya, keluarganya, para sahabat. Itu kan orang-orang mulia ya, orang-orang pilihan ya. Allah memilih ya, para sahabat yang menjadi sahabat Nabi itu maka mereka orang pilihan ya. Ada adabnya ketika membicarakan sahabat tidak boleh menuduh, berprasangka negatif terhadap mereka. Tidak boleh ya. Makanya bagian dari iman ya di dalam bagian akidah itu kan ada akidah ya terhadap para sahabat ya. Karena kalau kita apa namanya merendahkan para sahabat, menuduh tidak percaya ya kepada sahabat, padahal para sahabat itu adalah yang menyampaikan ya dari Nabi kan kepada generasi berikutnya ya. Ya, kalau kita mencederai ya ataupun menuduh para sahabat ya artinya menuduh Nabi. Ya, karena kalau generasi para sahabat itu dijatuhkan, direndahkan, ya tidak dipercaya, ya artinya Islam yang mereka sampaikan dari Rasul itu juga jadi
tidak bisa dipercaya gitu. Sehingga ya akhirnya mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi. Makanya orang-orang Syiah itu kan pada ini gitu. Mereka menolak ya hadis-hadis Nabi karena dibawa oleh para sahabat. Sedangkan para sahabat mereka kafirkan ya, mereka laknat. Gitu akhirnya buat-buat sendiri hadis-hadis palsu. Rabi'an yang keempat, assalatu wassalamu alaihi, bersolawat dan mengucapkan salam kepadanya. Ya, qala ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam. Makanya ini apa namanya bersolawat dan mengucapkan salam ya. Bagian dari adab atau kewajiban kita kepada Nabi SAW. Walaupun kewajiban bersolawat ini para ulama berbeda pendapat ya. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu mengucapkan sholat dalam apa mengucapkan membaca ya sholawat dalam sholat itu wajib berdasarkan ayat ini dalam sholat gitu ya. Ada yang mengatakan minimal sekali dalam seumur hidup. Ya, ada yang mengatakan setiap disebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebut Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, eh, kewajibannya itu ya. Kalau misalnya yang wajibnya sekali, ya maka yang lainnya berarti sunnah. Gitu. Jadi makanya semakin banyak ya kita sholawat, terutama ketika disebut nama Nabi. Ya. Makanya kalau orang sering baca hadis, ya sering bersolawat kan gitu ya. Sering baca kitab yang disebut nama Nabi di situ, ya itu bersolawat. Banyak bersolawat. Tapi sholawat ini tentu diucapkan secara penuh hikmat ya, penuh hikmat, penuh pemuliaan kepada Nabi gitu ya. Bukan malah jadi nyanyian gitu. Orang nyanyi ya. Dibuat nyanyian-nyanyian itu bukan sholawat itu, tapi menyanyikan sholawat beda ya. Bersolawat itu harus dengan penuh hikmat kita mengucapkannya, bukan dengan cara dinyanyikan. Ya, kemudian harus min halatin ma lillahi bima li rasuli min hakim. Menjaga ya, menjaga dari mencampur adukan antara hak Allah dan hak Rasul. Ini penting. Wa mimma yajibu tanwihu bihi wa tadhkiru bihi taharus min halati ma lillahi min hakin bima li rasulillahi min hakin li rasuli min hakin. Ya, termasuk hal yang harus menjadi apa perhatian dan peringatan itu menjauhi ya menjaga dari mencampur adukan hak Allah dan Rasul. Fainal muslima qad yaqau fi hadza duna an yash'ura. Karena seorang muslim terkadang jatuh pada hal ini tanpa dia sadari au yaqau fi muta'ammidan. Ya atau terjatuh padanya dengan sengaja zonan anau min wajibil muslim nahwa Rasulullah. Dia mengira bahwa itu termasuk kewajiban seorang muslim kepada Rasul SAW. Anna min haqqi 'alal muslimi, bahwa termasuk haknya atau kewajiban terhadap muslim au anna dzalika min mazidi mahabbatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahwa hal itu merupakan tambahan kecintaan kepada Nabi, kecintaannya kepada Nabi, fayaqau fi syirkil khafi,
maka ia terjatuh kepada syirik yang halus ya, tersembunyi au jali atau jelas. Wabitali yaqau fi sukhtillahi. Oleh karena itu dia terjatuh kepada kemurkaan Allah. Inna mahabbata Rasul sallallahu alaihi wasallam al-haqiqiyata hiya mutaba'atuhu. Sesungguhnya mencintai Rasul SAW yang hakiki adalah mentaatinya wal musara'atu ila mardati, bersegera kepada keridoannya, wa hadza la yatimmu illa bitajridil mutaba'ati. Dan ini tidak bisa sempurna ya dilakukan kecuali dengan mengosongkan ketaatan atau mengkhususkan ketaatan li syar'ihil ladzi ja'a bihi, kepada syariat yang ia bawa min rabbih dari Rabbnya, wali sunnatil qauliyati wal amaliyati, dan kepada sunnahnya baik qauliyah ataupun fi'liyah. Wa minal ma'lumi anna ma ja'a bi sallallahu alaihi wasallam min rabbi ifradullahi bil ibadati bi jami'i ashkaliha wa suwariha. Ya, dan hal yang sudah diketahui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Rabbnya adalah apa, beribadah semata kepada Allah dengan seluruh bentuknya, dan itu sama ya, askal dan suaranya ada bentuk, dengan semua bentuk ya, tata cara ya, wa adamu i'ta'i dzurratin minha, dan tidak memberikan sedikit pun ya, sebiji zarrah pun darinya, li ahadin kainan man kana, kepada seorang pun walau bagaimanapun. Wa hadza huwa makna kalimat tauhid. Dan ini adalah makna kalimat tauhid kama bayanna dzalika min qablu, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Wa li tahqiqi hadhil ma'anil 'aliyati fi nufusil muslimin. Dan untuk merealisasikan makna-makna yang tinggi ini dalam jiwa orang-orang muslim, bayyanal Qur'anul Karim. Al-Quranul Karim telah menjelaskan anna Muhammadan SAW basyarun, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia. Qala ta'ala qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, aku hanyalah manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku ya, bahwa Tuhan kalian, kalian adalah Tuhan yang satu. Wa anna la yamliku li nafsihi dharra wa la naf'an wa innamal maliku li hadza wa dzalika huwallahu ta'ala. Dan bahwa tidak ada yang berkuasa terhadap dirinya memberi madarat dan juga memberi manfaat. Yang memiliki ini dan itu semata hanya Allah Ta'ala. Qala ta'ala qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Katakanlah, aku tidak menguasai ya diriku, memiliki diriku memberi manfaat atau madarat illa masyaallah, kecuali Allah menghendaki. Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massadis su. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak menyentuhku keburukan. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Tidaklah aku ini melainkan pemberi peringatan dan kabar gembira kepada orang yang beriman. Walahada, berdasarkan hal ini, fal satu atau labul audi, maka mohon pertolongan dan minta bantuan, maka syuduri, menghilangkan kemadharatan. Yakun minallahi ta'ala alladzi da'ana ila talabi minhu. Ya, adalah dari Allah Ta'ala yang mengajak kita untuk memohon kepadanya, wa tawajjuh ilaihi, dan menghadap kepadanya. Qala ta'ala udhuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sungguhnya aku dekat, aku akan mengabulkan permohonan ya, doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Kama anal khasyata wa taqwa takunu lillahi. Sebagaimana rasa takut, ketakwaan itu hanya untuk Allah, wa tawakkul yakunu 'ala Allah fa huwal kafi jalla jalaluhu.
dan bertawakal itu hanya kepada Allah dan dia cukup. Ya, qala ta'ala wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala walau annahum radu radu ma atahumullah. Kalaulah mereka ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka wa rasul dan rasulnya wa qalu hasbunallah. Mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah sayu'tinallahu min fadli. Allah akan memberikan kepada kita dari karunia-Nya wa Rasul dan Rasulnya inna ilallahi raghibun. Sungguhnya kita hanya kepada Allah lah akan kembali. Fadil ayatu syarihatun, ayat ini jelas fi tahdidi malillahi min hakim, dalam menjelaskan membatasi ya hak hak bagi Allah dan bagi Rasul. Famin huquqil tawada al khasyamin wa taqwala. Antara hak Allah apa secara tersendiri ya, itu takut kepadanya dan bertakwa wal kifayah li abdihi. Cukup bagi hambanya yang bertawakal kepadanya dan berharap. Nah, adapun taat itu adalah hak Allah dan hak Rasul. Kalau ketaatan, iya ya kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau soal rasa takut, takwa, berharap itu hanya kepada Allah saja. Wa ta'atu Rasul fi hakikati taatullah ya. Taat kepada Rasul hakikatnya adalah taat kepada Allah. Wa kadzalika min haqqi Rasul yatau ma yarahu min ghanaim. Begitu juga termasuk hak Rasul memberikan ghanaim ya, ghanimah ya, wa fai dan fai wa ghairihi man yara ita'ahu ya. Dan selainnya bagi orang yang memandang memberikannya. Wafil hadis syarif, dalam hadis yang mulia Nabi SAW la tatruni kama taratan nasrani, jangan berlebihan ya kepada aku sebagaimana orang Nasrani itu berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Inama ana Abdullah, aku hanyalah hamba Allah, faqulu Abdullah wa rasuluh. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka rajulun Nabi SAW, masya Allah syi'ta. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, apa semoga Allah menghendaki dan engkau. Nah, ini mensejajarkan ya, Allah dan Nabi ini nggak boleh. Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikanku tandingan bagi Allah? Kul masya Allah summa syi'ta. Jadi pakai summa ya. Ya katakan Allah berkehendak, ya kemudian engkau berkehendak. Jadi pakai kemudian, jadi jangan pakai wawu. Nah, ini termasuk syirik ya, syirik asghar ya. Ini syirik asghar dengan perkataan. Syirik asghar itu ada yang dengan perkataan, ada dengan perbuatan ya, ada dengan ibadah hati ya, dalam ibadah hati. Termasuk dalam perbuatan itu yang namimah itu ya yang ditanyakan. Nah, ini dengan perkataan ya, jadi mensejajarkan gitu Allah dan Rasul. Ini ya boleh. Ya, Pak Nabi Karim, Nabi yang mulia, jabi tauhid wa khalis lillahi rabbil alamin, dan membawa tauhid yang murni bagi Allah Rabbul alamin, wa min hirsi syadid, dan diantara kesungguhannya yang sangat ala faul muslimin, atas apa yang bermanfaat bagi orang muslim, kama yubayyinu lahum tauhid, sebagaimana ia menjelaskan tauhid kepada mereka, kama yubayyinu lahum ma'aniya syirki, sebagaimana dia menjelaskan kepada mereka makna-makna syirik Allah ya kaufi, agar mereka tidak terjatuh kepadanya. Wahada min kamalinusihi, ini merupakan kesempurnaan nasihatnya, rahmatihi, rahmatnya ya, kasih sayang, warafati, kelembutannya, bi ummati, kepada umatnya, bi abi wa sallallahu wasallam. Fajazahullahu anna khairal jaza, semoga Allah membalasnya ya
terhadap kami dengan sebaik-baik pembalasan. Kalau ta'ala fi baini ba'di awsafil karimah. Allah Ta'ala berfirman dalam menjelaskan sebagian sifatnya yang mulia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Nah, ini sifatnya merasa berat baginya apa yang menyulitkan. Makanya Rasul memudahkan, tidak menyulitkan. Ya, sangat berantusias, sungguh-sungguh terhadap orang beriman. Apa alaikum, sangat bersungguh-sungguh, maksudnya bersungguh-sungguh ingin agar umatnya itu selamat masuk surga, ya tidak terjatuh kepada kesesatan, ya dan lemah lembut berkasih sayang kepada orang beriman. Nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang beriman dari diri mereka sendiri. Ya, jadi ini harus jadi perhatian, jangan berlebihan ya. Bisa jatuh kepada syirik. Banyak ya orang yang berlebihan memuji Nabi, bahkan membuat pujian-pujian yang isi pujiannya itu sudah mengambil hak Allah gitu. Mengatur alam misalnya, menurunkan hujan dan sebagainya. Jadi udah mengambil hak Allah. Kalau sudah memposisikan Nabi dalam hak Allah, ya itu berarti kesyirikan, sudah masuk kesyirikan. Ketika memohon pertolongan yang dipanggil itu kan nama Allah, ini malah dipanggil nama Nabi, ya atau apalagi orang-orang yang dianggap wali, anggap wali dipanggil ya itu. Kalau orang Syiah itu dia manggil Husain, ya Husain, ya Husain. Ya ada orang-orang tarekat sufi yang menyimpang kan, mereka bukannya manggil nama Allah ketika kesusahan, tapi mereka memanggil nama wali-wali yang mereka agungkan. Ya, misalnya Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, ya itu jelas kesyirikan. Jadi harus hati-hati, banyak orang yang berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab, ya sampai situ. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ustaz, Ustaz, kalau kalau menyikapi yang perbedaan pandangan Ustaz tentang Ahlul Bait yang sekarang ada di Indonesia gimana Ustaz? Tadi di satu sisi termasuk tidak menyakiti Ahlul Bait juga, tidak menyakiti Rasulullah, tapi sekarang jadi konflik Ustaz. Ada yang anti Ahlul Bait, ada yang mencintai berlebihan Ahlul Bait Ustaz. Kalau sikap kita yang benar gimana Ustaz? Ahlul Bait, menghormati Ahlul Bait itu tentu yang sudah disepakati bahwa itu Ahlul Bait ya, istri-istri Nabi gitu kan, keluarga Nabi ya. Nah, adapun keturunan-keturunan berikutnya, apalagi sudah lama ya kita, ini kan kontroversial ya, debatable gitu. Ketika orang mengingkari itu bukan mereka merendahkan Ahlul Bait, tapi justru mereka meyakini diragukan gitu. Karena penisbatan sebagai keturunan Nabi itu diragukan. Apalagi kan banyaknya hanya dijadikan alat ya untuk mengkultuskan ya, bahkan itu bahkan eh, apa namanya, hurufat ya, membodohi dan sebagainya gitu. Dan itu ya, jadi yang sudah jelas-jelas aja yang sudah disepakati ya. Kalau keturunan Nabi itu kan masih diperselisihkan ya, karena memang banyak juga orang yang ngaku-ngaku juga gitu ya, ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi ya. Begitu. Baik, Ustaz, berarti bermuamalahnya seperti kita bermuamalah kepada sesama muslim saja. Ya biasa Berarti aja, karena kepada semua, bahkan kan ke dalam muamalah nggak boleh kita kan membeda-bedakan berdasarkan nasab ya. Biasa aja gitu. Jangan berlebihan.
Ya kan masalahnya kan justru malah jadi pengkultusan gitu. Pengkultusan ya, akhirnya menyesatkan. Ya, menyesatkan. Makanya banyak khurafat ya, mengaku-ngaku keturunan Nabi tapi banyak khurafat ya dari mereka itu mengajarkan hal-hal yang khurafat. Ya, dan disangkanya oh itu kan keturunan Nabi itu pasti benar gitu kan. Ya diterima aja oleh orang awam itu. Nah itu justru menyesatkannya di situ ya. Jadi alat untuk menipu. Ya makanya kita biasa aja ya, jangan berlebihan. Terus juga kan kita juga tidak bisa memastikan juga benar nggak nih turunan Nabi gitu kan. Afwan Ustaz, sama dengan para habaib-habaib itu, kita bermuamalahnya juga sama kayak orang biasa gitu. Iya biasa aja, jangan terlalu berlebihan. Ya apalagi kan kita juga nggak bisa memastikan dari benar nggak keturunan Nabi gitu. Biasa aja. Yang kita ambil ketika kita belajar kita ilmunya kalau dia memang ahli ilmu ya berilmu benar apa yang dia ucapkan ya berlandaskan pada Quran Sunnah ya kita terima ilmu kita hormati ya sebagaimana menghormati para ulama yang lain karena ilmunya tapi kalau orang banyak ngawurnya banyak warafat ya itu jelas harus kita tinggalkan ya jadi bukan makanya kan prinsip Islam jelas nggak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan nasab. Itu membeda-bedakan nasab, berbangga dengan nasab itu jahiliyah yang ditentang oleh Islam. Makanya kan di khutbah wada ya khutbatul wada ya di haji wada Rasul itu menegaskan la fadla li arabin ala jamin gitu kan. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non Arab. Ya bahkan tidak ada keutamaan orang yang berkulit putih, hitam gitu ya. Itu yang membedakan itu hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beda-bedakan berdasarkan nasab. Ya. Allah alam bisawab. Qul qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.